Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang ustadz di lapas kelas 2A Banyuwangi ditangkap karena membawa sabu-sabu ke dalam lapas saat akan memberikan bimbingan rohani kepada narapidana. Barang haram itu diletakkan pelaku di dalam dompet kunci mobil dan menurutnya akan dipakai sendiri. MO warga Kecamatan Glenmore, Banyuwangi ditangkap petugas karena kedapatan membawa sabu-sabu ke dalam lapas kelas 2A Banyuwangi. Penangkapan MO bermula saat petugas menggeledah barang bawaannya dan menemukan sabu-sabu yang dibungkus plastik di dalam dompet kunci mobil. MO hendak masuk ke dalam lapas untuk mengisi pengajian bagi para narapidana. Kepada petugas, MO mengakui jika sabu-sabu itu miliknya dan bukan hendak diselundupkan ke dalam lapas. Ia berdalih akan memakai sendiri sabu-sabu itu untuk menjaga staminanya. MO kemudian dibawa oleh anggota Sat Narkoba Polresta Banyuwangi dan saat dites urin ternyata positif narkoba. Sabu-sabu dalam plastik klip itu adalah sisa penggunaan sebelumnya. Petugas kami, P2U, dan petugas tiket layanan tatap muka menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang diselundupkan di dalam dompet kunci sebanyak 1 paket. Ustadz MO baru 3 kali mengisi materi pengajian di dalam lapas kelas 2A Banyuwangi. Polisi masih menyelidiki pemasok sabu-sabu untuk tersangka. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, bayi laki-laki kondisi terbungkus plastik ditemukan warga di Jalan Raya Bangil, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya meringkus sepasang kekasih orang tua bayi tersebut. Bayi laki-laki yang terbungkus plastik ditemukan warga di tepi Jalan Raya Bangil, Sukorejo, tepatnya di Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Rabu pagi. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke kantor desa dan kepolisian setempat, sedangkan bayi yang masih hidup itu dibawa dan dirawat di rumah seorang warga. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil melacak pembuang bayi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas di Puskesmas Tutur Pasuruan. Pelaku ternyata sepasang kekasih YM, 36 tahun, warga Kecamatan Purwodadi, dan SM, 28 tahun, warga Kecamatan Tutur Pasuruan. Kedua pelaku nekat membuang bayinya karena malu pada keluarga dan tetangganya. Kita lakukan pendalaman, kita cari identitas orang tuanya, ditemukan bahwa orang tuanya berasal dari daerah Kecamatan Tutur, Nongko Jajar. Sehingga kami berupaya menghubungi kepala desa setempat untuk meminta dihadirkan warganya. Dan benar pada saat kedua orang tuanya ini datang ke kantor atau di rumah kepala desa, kita lakukan klarifikasi, betul mengakui bahwa memang anak yang dibuang itu merupakan darah dagingnya. Bayi kini masih dirawat di Puskesmas Sukorejo Pasuruan. Kondisinya sehat dengan bobot 3,6 kg dan panjang 46 cm. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, ratusan orang tua dari keluarga prasejahtera di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang mengantri dan berdesakan di kantor Balai Desa Kepatihan demi mendapatkan pembagian seragam sekolah gratis dari perangkat desa. Ratusan orang tua dan anak-anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Selasa siang mengantri dan berdesakan di kantor desa demi mendapatkan pembagian seragam sekolah gratis. Tidak hanya seragam sekolah siswa sekolah dasar, pembagian seragam ini juga diperuntukkan bagi siswa-siswi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pembagian ini disambut antusias keluarga penerima manfaat yang terbantu tidak perlu membeli seragam sekolah baru. Sangat senang. Jadi kalau ini kan golek dewe. Bapak kan membutuhkan wonten. Jadi ini kan mau masuk SMA. Jadi dapat seragam sekolah sangat membantu saya. Mudah-mudahan setiap tahun ada ini untuk membantu rakyat kecil juga, membantu
kasus pulau itu kan ya mbak kecoh. Ya, 6 PKH itu yang saya prioritaskan, terutama dia memang miskin, kemudian dia miskin tapi yatim, miskin tapi penyandang disabilitas, dan kriteria terakhir adalah siswa yang punya prestasi baik akademik maupun non akademik. Saya menyerahkan bantuan 278 pasang seragam sekolah dari mulai SD, SMP, SMA. Ya, yang jelas dia meringankan beban wali murid ya, karena sekarang itu kalau dia dalam keluarga punya 3 anak saja, yang satu itu siswa baru sudah di backup oleh kabupaten seragam barunya. Tetapi kan yang 2 ini, ya ini kan berat loh mas, satu setel seragam sekolah aja kurang lebih antara 150 sampai 200 ribu kan. Pemerintah Desa Kepatihan menyeleksi secara selektif agar penerima bantuan tepat sasaran. Sebanyak 278 setel seragam sekolah dibagikan kepada keluarga prasejahtera untuk meringankan beban orang tua saat tahun ajaran baru. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya seorang ibu di Jember tega menghabisi 2 anak kandungnya yang masih balita karena depresi, serta di Blitar, ibu dan anak pelaku tindak pidana perdagangan orang diringkus polisi. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Kepolisian Resor Jember mengungkap kasus ibu dan 2 anak kandungnya yang ditemukan tewas bersamaan di dalam rumahnya di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Hasil otopsi diketahui korban AV dan LA, adiknya yang masih berusia 8 bulan meninggal dunia akibat luka cekikan di leher dan hantaman benda tumpul. Sementara 1 anak pelaku lainnya selamat karena saat peristiwa pilu terjadi, lari menyelamatkan diri. Pelaku pembunuhan tak lain adalah sang ibu kandung yakni HS. Ia diduga kuat menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri lantaran penyakit depresinya tiba-tiba kambuh. Usai menghabisi nyawa anaknya, HS kemudian mengakhiri hidupnya secara tragis di samping jenazah 2 anaknya. Satreskrim Polres Mojokerto Kota menggelar reka ulang pembunuhan AE, salah satu siswi SMP negeri di Mojokerto. 2 tersangka AA dan AW dihadirkan dalam reka ulang di halaman Polres Mojokerto Kota. Sebanyak 36 adegan diperagakan kedua tersangka, mulai menghabisi AE hingga membuang jasad korban ke saluran air area persawahan Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Sebelum dibuang, jasad korban dicabuli. Menurut Satreskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Bambang Trisutrisno, motif pembunuhan karena sakit hati ditarik iuran kelas. Kedua tersangka dijerat pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sesosok mayat wanita setengah telanjang ditemukan di perkebunan jagung Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Mayat yang kondisinya sudah membusuk terdapat jeratan kain di lehernya. Mayat pertama kali ditemukan oleh Sukamto, 59 tahun, bekerja di lahan perhutani dalam kondisi sudah membusuk. Berdasarkan olah TKP, polisi menduga mayat perempuan itu adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan. Sebab saat ditemukan, mayat tidak memakai celana maupun rok. Hasil autopsi korban diperkirakan berumur antara 20 sampai 25 tahun. Tim Reskrim Polres Blitar Kota menangkap ES 50 tahun dan NA 27 tahun, ibu dan anak warga Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat bahwa ada penyalur tenaga kerja ilegal. Setelah diselidiki, polisi kemudian menggerebek rumah pelaku yang juga dijadikan sebagai tempat perampungan.
Hasilnya petugas mendapati satu wanita yang tengah disekap di dalam kamar. Korban juga dibatasi berkomunikasi dengan keluarganya. Pelaku menjanjikan korban untuk bekerja ke Singapura. Agar korban berminat, pelaku sengaja tidak memungut biaya. Namun nantinya gaji korban selama 6 bulan akan dipotong. Musim kemarau membawa berkah bagi petani melon golden di Lamongan. Selengkapnya usai jeda, liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur akan segera kembali.